Hello, good morning student. How are you today? I hopefully you're fine. Okay, today on the math lesson we're going to learn about addition and subtraction of mixed number. Hari ini kita akan belajar untuk pecahan dengan bentuk pecahan campuran, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Our activities for today in the science and the math lesson, we going to review about common fraction and then learn addition and subtraction of mixed number and do the exercise of mixed number. Okay? Bulia hanya akan mengingatkan terlebih dahulu apa yang sudah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya about addition and subtraction common fraction untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Okay? Contohnya kalau ada gelas yang terisi setengah bagian ditambah dengan gelas yang terisi seperempat bagian. Kalau ditambahkan, maka isi dari gelas itu menjadi 3/4. Nah, mudah kalau kamu mencoba langsung, tetapi bagaimana cara menghitungnya? A half plus a quarter. Jadi 1/2 ditambah 1/4. Karena isinya ini tadi setengah, itu berarti 1/2 ditambahkan 1/4. Nah, ingat aturannya adalah langkah pertama kamu harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Ini semula penyebutnya 2 dan ini 4, tidak boleh langsung dijumlahkan kalau penyebutnya belum sama. Samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya atau melihat kelipatannya. Ya, ini menjadi 1/2 atau setengah tadi menjadi 2/4. Jadi kita pilih yang penyebutnya jadi 4 ya. 2 menjadi 4 itu kalikan 2 kalinya, ini berarti juga di 2 kalinya, begitu ya. Jadi, lalu yang ini masih tetap 1/4 karena penyebutnya sudah 4. Nah, sama dengan, kalau sudah sama penyebutnya, maka langkah kedua adalah tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1, berarti 3, dan penyebutnya tetap 4. Berarti, so the answer is 3 and 3/4. Ya, jadi 3/4. Nah, begitu caranya untuk penjumlahan. Lalu bagaimana untuk yang pengurangan? Untuk gelas yang sama, ada gelas terisi setengah bagian, lalu dikurangi 1/4. Berarti ada gelas setengah, air setengah gelas, kamu minum 1/4-nya, atau kamu buang 1/4-nya. Berarti sisanya berapa? Sisanya 1/4, Bulia. Tapi bagaimana caranya bisa ketemu 1/4? Berarti 1/2 dikurangi 1/4. Cara yang sama kamu gunakan langkahnya, samakan penyebut dengan cari kelipatannya. Ya, cari KPK-nya antara penyebut 2 dan 4. Kita pilih 4 penyebutnya. Berarti 2/4 dikurangi 1/4. Setelah penyebutnya sama, kita tinggal kurangkan. 2 kurangi 1 adalah 1/4. Oke? Bulia berharap ini kamu sudah bisa mengerti. Kalau yang belum bisa mengerti, silahkan ikut tambahan math ya. Oke. Sekarang addition on mixed number. Sekarang bagaimana kalau penjumlahan untuk pecahan yang campuran? Pecahan campuran itu berarti memiliki pecahan biasa dan bilangan bulat. Oke, example. Ada gelas, 2 gelas, yang satu gelas terisi penuh dan satu lagi gelasnya terisi hanya sebagian, yaitu separuh. 1 dan separuh, 1/2 ya. 1.5, jadi 1 dan setengah. Ditambah dengan gelas, 1 gelas penuh, gelas berisi air 1 gelas penuh dan 1 gelas air yang lain 1/4. Berarti 1 and a quarter, ya, jadi 1/4. Jadi kalau ditambahkan bagaimana caranya? Ya, ini ada 2 gelas yang penuh, jadi kita tambahkan bagaimana caranya? Ya berarti gelas yang penuh ini kita tambahkan dulu. Berapa gelas yang penuh? Ya 2, gitu ya, 2 gelas yang penuh. Sekarang yang tidak penuh ini kita tambahkan jadi 1. Jadi kita pilih antara yang utuh atau bilangan utuhnya, whole number, bilangan yang utuh, dengan bilangan yang pecahannya atau bagian yang tidak utuh. Nah, berarti ditambahkan 1 gelas yang penuh ditambah 1 gelas lagi yang penuh. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu.
Lalu setelah itu kita baru mencari yang bilangan pecahannya atau bagian yang tidak utuhnya. Berarti ini tadi 1/2 dan 1/4. Berarti ditambahkan, kita pisahkan ya. Setelah kamu pisahkan ini berarti dihitung sendiri. 1 plus 1 is a 2. The result is 2 plus. Nah sekarang 1/2 ditambah 1/4. Ini kalau sudah penjumlahan yang kita pisah begini, berarti caranya sama dengan kamu menyelesaikan penjumlahan pada pecahan biasa dengan langkah yang sama. Jadi penyebutnya disamakan dulu, 2 dan 4 berarti penyebutnya kita ubah menjadi sama, yaitu 4. Berarti ini menjadi 2/4, ini menjadi tetap 1/4 ya. Lalu kita hitung, ini masih 2, lalu ini kita hitung biasa, 3 ditambah 1 berarti 3/4, berarti the result is 2 and 3/4. Jadi hasilnya berarti 2 dan 3/4. 2 gelas yang penuh dan 3/4 gelas yang tidak utuh atau tidak penuh. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, next. Masih dengan addition. Bulia pakai contoh dengan bentuk yang lain. 5 and 4/5 plus 3 and a half. 5, 4/5 ditambah 3, 1/2 sama dengan cara yang sama kita gunakan, kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Oke, 5 and 3 ya, kita tambahkan dulu 5 dan 3-nya yang bilangan bulatnya. Lalu kita pisahkan dengan yang pecahan. 4/5 plus a half ditambah 1/2. Oke, sampai di sini paham ya? Setelah itu kita hitung terpisah. Bilangan bulatnya hitung dulu. Ini berarti 8, 5 ditambah 3 itu berarti 8 ditambah. Nah, cara yang sama yang kita lakukan ketika kita menjumlahkan pecahan biasa, kita lakukan di sini. Jadi, kita tidak boleh menambahkan dulu sebelum kita menyamakan penyebut. Kita menyamakan penyebut, change the denominator, cari dengan KPK-nya. Boleh atau kamu kalikan antara penyebut dan penyebutnya. Berarti KPK-nya antara 5 dan 2 itu berarti atau kelipatannya adalah 10. Berarti kita pakai 10 ya. Atau 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, berarti 5 menjadi 10 dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. 4 dikali 2 berarti 8. 2 menjadi 10 berarti dikalikan 5. Berarti ini juga kalikan 5. Berarti ditambah 5/10. Oke, sampai di sini mengerti ya? Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal tambahkan 8 ditambah 5. Berarti ini tadi bilangan bulatnya 8, yang ini 8 ditambah 5 sama dengan 13/10. Nah, jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 10 adalah 1 dengan sisa 3. Berarti 1, ini tadi 8 ditambah 1, 3/10. 13 dibagi 10 itu bisa 1 dengan sisa 3. Berarti 1, 3/10. Kalau sudah begini, sudah ada bilangan bulat dan bilangan bulat kita tambahkan saja. Berarti bilangan bulatnya menjadi 9 dengan pecahannya 3/10. Oke, sampai di sini mengerti ya? Kita coba untuk yang subtraction, pengurangan pecahan campuran. Cara yang sama is a 2 glass and a half. 2 gelas penuh dan setengah gelas berisi air dikurangi atau dibuang atau diminum juga boleh ya. Diminum 1 gelas dan 1/4. Berarti 1 and quarter. 2,5 dikurangi 1/4. Nah, kalau kenyataannya mudah ya, jadi kita pisahkan. Berarti 2 gelas yang utuh dikurangi 1 gelas yang utuh. Berarti 1 gelas yang utuh. Yang ini pecahannya dikurangi dengan pecahan. Setengah dikurangi 1/4 tinggal setengah. Nah, bagaimana pengurangannya? Berarti sama seperti tadi. Kita pilih antara yang pecahan dengan bilangan bulat. 2 dikurangi 1, kita pilih dulu. Nah, yang ini kita pilih lagi. Setengah dikurangi 1/4. Berarti 2 dikurangi 1, berarti 1 ada 1, masih ada 1 gelas yang utuh, dan ada
setengah dikurangi 1/4. Cara yang sama, berarti 2/4 dikurangi 1/4, berarti masih ada 1 gelas yang utuh dan 1/4 sisa yang pecahan. Jadi hasilnya 1/4 gelas. Mudah ya? Oke, kita coba untuk bentuk soal yang lain. 8 and 1/5 subtract by 2.5. 8/1/5 dikurangi 2,5 sama dengan, kita pilah ya, kita pisahkan antara bilangan bulat. 8 dikurangi 2, kita kurangkan dulu yang bilangan bulat, lalu kita sisihkan atau sendirikan yang pecahan. 1/5 kurangi 1/2. Nah, yang ini kita selesaikan dulu, yang bilangan bulatnya 8 dikurangi 2 ada 6, ditambah yang ini kita buat penyebutnya sama, berarti 10, berarti 2/10, karena 5 menjadi 10 itu kalikan 2, berarti ini juga kalikan 2, dikurangi 1, ini kita ubah menjadi 10, berarti kalikan 5, ini juga kalikan 5. Nah, sekarang kamu lihat, 2/10 dan 5/10, penyebutnya sudah sama, kita kurangkan. 2 dikurangi 5, nggak cukup Bulia. Kalau nggak cukup bagaimana caranya? Berarti kita ambil dari yang bilangan yang masih utuh. Bilangan utuhnya kita ambil 1 ya. Kalau kita ambil 1 berarti yang semula 6 kita ambil 1 berubah menjadi 5 dan 1 gitu ya. Jadi tadi sisanya 6 berarti 5 plus 1. Nah, bilangan yang 1 ini kita tambahkan ke sini dulu dengan cara bilangan bulatnya masih 5 dan satunya kita ubah dengan penyebut yang sama saja supaya lebih mudah. 1 itu berarti 10/10 ya. 10/10 itu sama dengan 1, betul ya? Nah, 10/10 baru kita selesaikan, tambahkan dulu ke bilangan yang ini, baru dikurangkan yang ini. Nah, kalau sudah begini, berarti 5-nya ditambah 10, ditambah 2 dulu, berarti 12, baru 12-nya dikurangi 5, berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7, penyebutnya masih 10. Berarti the result is 5 and 7/10. Nah, berarti caranya begitu. Kalau tidak cukup, ambil dulu 1 dari bilangan yang utuh untuk jadikan pecahan. Pecahannya kita samakan saja penyebutnya, berarti 10/10. Kalau pecahannya penyebutnya 2 ya berarti 2/2 dan seterusnya begitu ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini mengerti? Kalau belum mengerti nanti silahkan diulang-ulang atau ikut tambahan pada hari yang sudah kamu janjikan dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Oke. Sekarang Bulia beri contoh menyelesaikan operasi hitung pada soal cerita mixed number. A monkey climbed 3 and 3/5 meter up a coconut tree of height 10 meters. Seekor monyet memanjat 3/5 meter naik ke atas pohon yang tingginya pohon kelapa yang tingginya 10 meter. Jadi ada pohon kelapa tingginya 10 meter. Monyetnya sudah memanjat 3/5 meter. It rested for a while and continued to climb another 4 and 2/3 meter up the tree. Setelah ia beristirahat beberapa saat, dia kembali melanjutkan memanjat setinggi 4/2/3 meter lagi ke atas pohon itu. How many more meter must be the monkey climb so as to reach the top of the tree? Berapa meter lagi kah monyet itu harus memanjat sampai bisa ke atas puncak pohon tersebut? Nah, berarti pohonnya 10 meter ya, pohonnya 10 meter. Dia memanjat 2 kali, 2 kloter, maksudnya 2 kali. Yang pertama 3/5 dan yang kedua 2/3. Jadi caranya bagaimana? Berarti 10 meter ini dikurangi berapa yang sudah bagian yang sudah dia panjat. Berarti 3/5 kita tambahkan 4, 2/3 terlebih dahulu ya. Berarti yang ini kita selesaikan dulu. Sama caranya tadi, berarti yang bilangan bulatnya kita sendirikan. Berarti 3 dan 4 kita sendirikan. Dan ini
yang pecahan kita sendirikan. Oke. Lalu 10 kita kurangkan, yang ini berarti 3 ditambah 4, 7, dan ini kita selesaikan dengan cara yang sama seperti operasi hitung pecahan biasa. Samakan penyebutnya dulu. 5 dan 3 bisa dibuat penyebutnya berapa? Kelipatan 5 dan 3 adalah 15 atau KPK-nya 15. Berarti kita ubah menjadi 15. 15, ini 5 menjadi 15 kalikan 3, berarti ini juga kalikan 3, berarti 9. Lalu yang ini menjadi 15 juga penyebutnya, 3 menjadi 15 kalikan 5, berarti 2 juga kalikan 5 menjadi 10. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 10 dikurangi, yang ini 7, ini tinggal ditambahkan 19 per 15. Oke. Lalu ini kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, berarti 19 dibagi 15 itu bisa 1 sisa 4, berarti 8 dan 4 per 15. 8 dari mana? 7 ditambah 1 yang ini ya. Berarti setelah itu kita kurangkan, 10 dikurangi 8 adalah 2 dan dikurangi 4, 1 per 5 pecahannya. Nah, 2-nya kita ubah menjadi 1, 15 per 15. Tahu ya kenapa 1 per 15 dan 15? Karena ini kita ambil 1, tinggal sisa 1. Yang 1 kita ubah menjadi pecahan supaya kita bisa kurangkan dengan ini. Nah, setelah itu kurangkan pecahannya, 15 dikurangi 4, 11 per 15. Jadi, tinggi pohon yang masih perlu dipanjat oleh monyet untuk sampai ke atas pohon adalah 11 per 15 meter lagi. Oke, sampai di sini mengerti ya? Untuk mengecek pemahaman kamu tentang apa yang kita bahas hari ini, Bu Lia sudah sediakan exercise di Google Form pada Google Classroom. Oke, silakan dicoba untuk mengetahui seberapa banyak kamu memahami. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Thank you for your attention. Keep healthy, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan. Thank you for your attention. See you on the next time. Bye-bye. God bless you.